Dari Pak Yaimin kita belajar bahwa kalau menyelesaikan masalah itu bukan dengan emosi, tapi dengan lawakan. Hahaha. Kalau ada yang ngajak gelut, ayo kita ladeni, tapi dengan komedi. Kalau dia melotot, kita juga melotot sambil gini. Kalau dia mau pukul, kita juga mau pukul, tapi sambil gini. Aa, aa. Kalau dia nyerocos terus, julidin kita, dengerin aja terus kita lawan juga dengan gini. Enggak dengar. Guys, ada yang ngikutin kasus Yaimin nggak? Jadi kita bisa lihat ya di sini kalau orang benar tapi sendirian, dia bisa jadi salah. Tapi kalau orang salah beramai-ramai, itu bisa jadi benar. Ada yang pernah ngalamin hal serupa nggak? Boleh di komen-komen ya, kita sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharae ya. Di sini saya mau mengungkapkan rasa kekecewaan saya kepada Bang Densu ya, Bang Denny Sumargo. Karena apa? Karena podcast saya nggak tayang gitu ya, nggak ditayangin. Kenapa saya kecewa? Karena saya jauh-jauh datang dari Malangbong ke Jakarta. Terus saya sudah capek-capek menyusun naskah, menghafalkan naskah dan mengatur strategi dan ingin menjawab, membalik-balikan tentang isi podcastnya Pak Yaimin. Itu saya sudah hafalkan dan si Agel juga sudah saya briefing. Tapi sayang sekali Bang Densu, kenapa Anda tidak menayangkan? Saya pribadi sangat kecewa. Saya Saharae sangat kecewa pada Bang Denny Sumargo. Begitu Bang Densu ya. Tolong harap bijaklah ya Bang Densu. Saya ingin podcast ini ditayangkan. Terima kasih. Guys, kalian penasaran nggak? Sahara di podcast Denny Sumargo, seorang NPD disuruh ngomong. Kalau gua sih udah ya sorry aja ya. Pasti lu bakal ngebela diri lu terus bakal pencitraan. Terus apa-apa yang menurut lu benar tentang diri lu ya lu ngomongin semua, ya nggak? Yaimin bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jujur, ini bener-bener tamparan keras buat Gubernur Jawa Timur ya. Ini ada warga Jawa Timur yang tersolimi ya, diusir dari rumahnya. Ketemunya bukan sama Gubernur Jawa Timur, malah ketemunya sama Gubernur Jawa Barat. Yang meluangkan waktu untuk menemui korban ini malah Gubernur Jawa Barat, ya kan? Ya mau gimana lagi? Wali Kota Malang aja ngak-ngekok nyuruh bawahannya. Nggak ada tindakan nyatanya turun untuk membantu menyelesaikan. Gubernurnya udah tahu bawahannya nggak ada yang nyelesain, malah juga diem-diem aja. Nggak membantu korban kesoliman ini gitu loh. Aduh, bener-bener memalukan sih, ya kan? Tapi terbaik buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, salam hormat Kang, sehat-sehat selalu, tetap jadi pemimpin yang baik. Iya betul, saya mengenal Sahara, saya temannya Sahara, dan ketika menempuh strata 1, saya satu kampus dengan Sahara, dan Sahara adalah adik tingkat saya. Jadi teman-teman, kenapa saya memutuskan untuk memberikan dukungan moral kepada Sahara adalah ya karena kami berteman. Saya mengenal Sahara tanpa menyampingkan objektivitas dari persoalan ini, tentu berbasis data, berbasis bukti. Dan yang ingin saya tegaskan, highlight dari persoalan ini adalah sebenarnya terkait benar dan salah, ya yang membutuhkan pembuktian dan itu ada deliknya, kan kedua belah pihak sudah saling melapor. Biarkanlah hukum yang membuktikan gitu kan. Kemudian yang kedua terkait hal-hal yang di luar hukum, moral, adab dan lain sebagainya. Kenapa saya meminta kepada teman-teman semua juga untuk mencari tahu bagaimana kehidupan Yaimin dalam bertetangga, dalam bersosial masyarakat. Silahkan tanya kepada Yaimin dan istri, apa video perkataan-perkataan yang kemudian dia kirimkan pada tetangga-tetangganya, pada masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat sepakat
untuk mengusir, dalam tanda kutip ya, yang bersangkutan dan istri dari lingkungan setempat. Artinya keputusan kolektif ini tidak mungkin hanya atas dasar marah atau persekongkolan-persekongkolan yang tidak masuk akal. Masyarakat setempat bukan orang-orang yang tidak punya akal dan pikiran. Kemudian yang kedua menyangkut klaim tanah. Sebenarnya kan untuk sementara ini sudah ada tuh rilis berita yang kemudian menyatakan camat setempat menyampaikan klaim tanah yang disampaikan oleh Yaimin dan istri itu adalah hoax, tidak benar ya. Artinya ya ini semuanya memang lagi-lagi butuh pembuktian, teman-teman, butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Oleh karena itu, agar tidak menanggalkan objektivitas atas seluruh persoalan antara keduanya, ya mari kita dengarkan sudut pandang dari keduanya. Kalau kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Densu untuk bagaimana memanggil keduanya, ya dengarkan sudut pandang kedua belah pihak ini, dengarkan penyampaian-penyampaiannya, bukti-bukti yang kemudian kedua orang ini perlihatkan, sehingga kita itu tidak termakan hoax, tidak termakan informasi-informasi yang belum penuh, apalagi tersulut emosi ya kan, dengan melihat Yaimin adalah orang tua, kiai, dosen, sedangkan Sahara ini adalah perempuan gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang memang terkesan tidak hormat kepada Yaimin gitu, sehingga kita tuh langsung menjudge bahwa Sahara totally salah, apalagi sampai membawa-bawa persoalan suku, ras, dan hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa dibuktikan kan gitu ya. Ya ingat teman-teman, kalau kalian membela Yaimin ini adalah kiai, adalah dosen, maka gunakanlah kalimat-kalimat yang sepantasnya